Danny Phantom. Danny Phantom, atau yang lebih dikenal sebagai Danny Phantom, adalah karakter utama dari serial animasi Danny Phantom. Setelah mengalami kecelakaan di laboratorium orang tuanya, dia jadi setengah manusia setengah hantu. Sebagai half ghost, Danny punya kemampuan unik, kayak tembus benda, intangibility, jadi transparan, invisibility, terbang, sampai nembakin energi hantu. Dengan kekuatan ini, dia melindungi kota Amity Park dari ancaman hantu yang kabur dari Ghost Zone. Tapi identitasnya harus tetap rahasia, kecuali buat dua sahabatnya, Tucker dan Sam, serta kakaknya yaitu Jas. Dari segi kepribadian, Danny itu tipikal remaja, kadang males, sama pengen dianggap keren. Di awal cerita, dia sering kesulitan nerima kekuatannya sendiri dan takut dianggap aneh. Dia sempat pengen hidup normal lagi, tapi dia terus belajar buat lebih bisa nerima keadaan. Seiring cerita berjalan, Danny berkembang jadi pahlawan yang lebih bertanggung jawab. Perjalanan ini nggak selalu mulus. Dia sering ngerasa gagal atau tertekan, tapi karena itulah dia jadi lebih relate. Miles Morales, Spider-Man versi baru yang berasal dari Brooklyn di Earth 1610. Tapi berbeda dari Peter Parker, Miles nggak langsung mau jadi pahlawan. Dia sempat nolak karena cuma pengen hidup normal. Sampai akhirnya dia melihat Spider-Man tewas. Momen itu ngebuat dia ngerasa bersalah dan akhirnya memutuskan buat nerusin peran tersebut. Secara kepribadian, Miles sendiri ramah dan punya empati tinggi. Dia dekat banget sama keluarganya, tapi hidupnya nggak selalu mulus. Dari sisi kekuatan, Miles punya semua kemampuan dasar Spider-Man, kayak kekuatan super, refleks cepat, nempel di dinding, dan Spider Sense. Tapi dia juga punya kemampuan unik, yaitu Venom Blast, serangan listrik bioenergi yang bisa melumpuhkan musuh atau menghancurkan teknologi. Selain itu, dia bisa kamuflase, bikin dirinya hampir nggak terlihat. Dalam kondisi tertentu, dia bahkan bisa ngeluarin ledakan energi besar yang sangat kuat meski bikin dia kelelahan. Miles juga cukup cerdas dan makin berkembang setelah dilatih oleh mentor-mentor berpengalaman. Walaupun masih muda dan kadang ragu sama dirinya sendiri, dia tetap berpegang pada prinsipnya sebagai pahlawan. Ben Tennyson. Benjamin Kirby Ben Tennyson adalah tokoh utama dari franchise Ben 10, anak 10 tahun biasa, sampai nemuin Omnitrix, jam canggih yang bisa ngubah DNA-nya jadi berbagai alien. Dari situ dia pelan-pelan tumbuh jadi pahlawan. Bahkan saat remaja, dia udah dikenal luas, bukan cuma di kotanya, tapi sampai level galaksi. Di awal, Ben itu tipikal anak kecil, sombong, dan sering nyalahgunain kekuatan buat hal yang sebenarnya nggak penting. Tapi meskipun begitu, dia tetap punya hati baik dan gak ragu nolong orang, bahkan kalau harus ngorbanin diri sendiri. Seiring waktu, dia belajar dari kesalahan dan mulai lebih bertanggung jawab. Ben sering pakai humor buat nutupin rasa takutnya. Dia kelihatan santai dan bercanda, tapi sebenarnya sadar kalau jadi pahlawan itu penuh resiko. Kalau dia salah langkah, konsekuensinya bisa fatal. Itulah kenapa di momen penting, dia bisa berubah jadi serius dan fokus. Soal kemampuan, Omnitrix jadi senjata utamanya. Awalnya cuma 10 alien, tapi lama-lama nambah banyak, masing-masing dengan kekuatan unik. Selain itu, Ben juga cukup jago bertarung, bahkan tanpa berubah, yang merupakan hasil dari pengalaman dan latihan. Killua Zoldyck. Sebagai salah satu karakter paling ikonik di Hunter x Hunter, Killua dikenalin sebagai anak ketiga dari keluarga legendaris Zoldyck sekaligus pewaris utama, setidaknya sebelum dia kabur dari rumah dan memilih jadi hunter. Dari awal, Killua udah diposisikan sebagai deuteragonis, partner utama Gon Freaks dalam banyak arc penting. Secara kepribadian, Killua adalah sosok yang kontras. Dia mungkin kelihatan santai, bahkan kadang jutek ke orang asing. Tapi aslinya, dia punya cara pikir yang tajam dan dewasa. Dia cepat baca situasi, jago analisis, dan hampir selalu selangkah lebih depan. Meski awalnya pede banget sama kemampuannya, seiring waktu dia jadi lebih rendah hati. Dia dibesarkan lewat latihan ekstrim dan penyiksaan sampai punya resistensi tinggi terhadap racun dan listrik. Bahkan kemampuan nennya berbasis listrik itu lahir dari masa kecil yang brutal. Meski begitu, dia tetap punya sisi lembut dan tentu rela ngorbanin diri buat orang yang dia anggap penting, terutama Gon dan adiknya yaitu Aluka. Masalah terbesarnya dulu adalah mental. Killua punya kecenderungan kabur kalau lawan terasa lebih kuat, hasil dari didikan keluarganya. Ini ternyata diperparah dengan jarum nen yang ditanam Illumi Zoldyck di otaknya. Setelah dia cabut jarum itu, Killua akhirnya bisa bebas ambil keputusan sendiri tanpa rasa takut berlebihan. Secara kemampuan, Killua adalah monster. Dia bisa menghabisi lawan dalam hitungan detik bahkan tanpa suara. Senjata khasnya yoyo seberat 50 kg, tapi dia juga mematikan dengan tangan kosong. Ditambah lagi, teknik listriknya, dia jadi salah satu petarung paling berbahaya di seri ini. Finn the Human.
Finn Mertens, atau lebih dikenal sebagai Finn the Human, adalah tokoh utama di Adventure Time. Dia satu-satunya manusia yang lama dianggap tersisa di dunia, meskipun kemudian terungkap kalau masih ada komunitas manusia lain. Sejak bayi, Finn diadopsi oleh pasangan anjing, Joshua dan Margaret, dan tumbuh bareng Jake, sahabat sekaligus kakak angkatnya yang selalu nemenin dia berpetualang. Di awal cerita, Finn digambarkan sebagai anak yang keras kepala. Dia punya dorongan kuat buat selalu melakukan hal yang benar. Bahkan dia sering merasa bersalah kalau gagal nolong orang lain. Ambisinya jadi pahlawan bikin dia kayak penjaga moral. Seiring waktu, Finn mengalami perkembangan karakter yang signifikan. Dia tumbuh jadi sosok yang lebih dewasa dan bijak. Dia belajar soal kehilangan dan realita bahwa nggak semua orang itu hitam putih. Salah satu titik pentingnya adalah saat dia sadar kalau ayah kandungnya bukan sosok yang dia bayangkan. Itu sempat bikin dia marah dan pengen balas dendam. Tapi akhirnya dia belajar mengendalikan emosinya. Walaupun terlihat tangguh, Finn punya sisi lembut. Dia peduli banget sama teman-temannya, terutama Jake. Dia juga pernah punya perasaan ke beberapa karakter seperti Princess Bubblegum dan Flame Princess, walaupun sering canggung soal urusan cinta. Secara kemampuan, Finn itu petarung yang kuat dan tahan banting. Dia jago bertarung jarak dekat, pedang, dan cukup cerdas membaca situasi. Selain itu, dia juga punya ketahanan mental yang kuat, bahkan bisa melawan serangan psikologis. Finn adalah contoh karakter coming of age yang solid. Kick Buttowski. Kick Buttowski ini adalah tokoh utama dari serial Kick Buttowski Suburban Daredevil. Dia anak 10 tahun yang punya satu obsesi utama buat jadi stuntman paling hebat di dunia. Hidupnya hampir selalu diisi aksi nekat, dari yang sekedar konyol sampai yang bener-bener berbahaya. Kick nggak pernah mundur dari tantangan. Sekali dia punya target, dia bakal kejar habis-habisan. Dia juga selalu tampil dengan kostum stunt lengkap, seolah tiap hari adalah panggung aksinya. Kerusakan yang sering terjadi gara-gara aksinya biasanya bukan niat jahat, tapi lebih karena over semangat. Kick juga dikenal tahan banting secara harfiah. Dia bisa ngalamin benturan ekstrim dan tetap masih lanjut. Meski begitu, dia tetap anak-anak, jadi masih bisa kesakitan atau kesel dalam situasi tertentu. Apalagi kalau diganggu kakaknya, yaitu Brad. Nah, menariknya, walaupun nilai sekolahnya jelek dan sering terlihat malas belajar, Kick punya daya ingat yang kuat dan kemampuan belajar cepat. Dia juga jago dalam banyak hal, terutama yang berbau ekstrim, mulai dari mengendarai kendaraan, skateboard, sampai bikin mesin rumit seperti robot. Bahkan dalam beberapa momen, dia nunjukin skill bela diri juga. Aang. Aang adalah protagonis utama di serial Avatar The Last Airbender dan sosok Avatar pada masanya. Sebagai Avatar, Aang punya kemampuan langka, mengendalikan 4 elemen sekaligus: udara, air, tanah, dan api. Dia juga termasuk sedikit Avatar yang menguasai teknik kuno energy bending. Aang lahir sebagai air nomad. Dia tanpa sengaja membekukan dirinya dalam gunung es selama 100 tahun. Ketika akhirnya bangun, dunia sudah hancur karena perang besar, dan bangsa pengendali udara, kaumnya sendiri, sudah punah. Dalam kondisi itu, Aang tetap secara biologis berusia 12 tahun, tapi harus memikul tanggung jawab besar. Menariknya, walaupun bebannya berat, Aang tetap punya sifat khas anak-anak. Dia bukan tipe pahlawan dingin dan serius. Justru empati dan prinsip damainya jadi kekuatan utama. Dia bahkan berusaha mengalahkan musuh tanpa harus menghilangkan nyawa si musuh. Dalam waktu kurang dari setahun, Aang berhasil mempelajari keempat elemen dengan cukup mahir, meski belum sepenuhnya perfect. Itu pencapaian gila, mengingat biasanya butuh bertahun-tahun. Setelah perang selesai, dia membangun kembali dunia bersama teman-temannya, termasuk menjalin hubungan dengan Katara yang kemudian jadi istrinya. Bobo Boy. Bobo Boy adalah karakter utama dari seri Bobo Boy dan lanjutannya Bobo Boy Galaxy. Dia anak biasa yang hidup di kota besar Malaysia, tapi hidupnya berubah waktu dikirim ke Pulau Rintis buat tinggal sama kakeknya, yaitu Toaba. Di sana petualangannya sebagai superhero bermula setelah dia dapat jam kuasa dari Ochobot, sebuah alat yang bikin dia bisa kontrol berbagai elemen. Secara kepribadian, Bobo Boy sendiri energik dan punya jiwa pemimpin alami. Dia tipe yang gak mikir 2 kali buat nolong orang. Bahkan kalau harus ambil resiko besar, buat dia jadi superhero adalah sesuatu yang dia nikmati. Tapi tetap, dia masih anak-anak, masih suka main dan kadang gampang kesel sama hal kecil, apalagi kalau lagi berurusan sama tingkah absurd Gopal. Meski terlihat santai, Bobo Boy juga punya kelemahan. Dia kadang terlalu fokus sama tugas sebagai pahlawan, sampai lupa sama teman-temannya. Ini sempat jadi konflik penting, dan dia akhirnya belajar kalau jadi hero juga butuh keseimbangan hidup. Selain itu, dia juga dikenal agak pelupa dan kadang overestimate kemampuannya. Dia bisa berubah ke berbagai bentuk elemen, seperti
seperti petir, angin, tanah, api, air, daun, dan cahaya. Masing-masing punya sifat dan gaya sendiri. Misalnya cahaya lebih galak dan serius, angin santai dan ceria, sementara tanah paling stabil dan bijak. Bahkan dia bisa pakai elemental split untuk memecah diri jadi beberapa versi elemen sekaligus, atau elemental fusion untuk gabungin kekuatan jadi lebih kuat. Neza. Lee Neja, atau yang lebih dikenal dengan Neza, adalah tokoh utama dalam seri film animasi Neza. Dia anak ketiga dari Li Jing dan Lady In, sekaligus murid Tai I Genran. Ceritanya unik karena Neza bukan lahir sebagai pahlawan seperti biasanya. Secara kepribadian, Neza sendiri adalah sosok yang bandel dan gak pernah pura-pura jadi orang lain. Sejak kecil, dia dijauhi warga Centang Pas karena dianggap monster. Itu bikin dia jadi defensif dan sering bereaksi dengan kekerasan kalau dihina orang. Tapi dibalik semua itu, dia sebenarnya cuma pengen diterima. Sisi lembutnya mulai kelihatan saat ada yang memperlakukannya dengan baik kayak Yaya dan Aubing. Hubungan keluarganya juga kompleks. Dia dekat sama ibunya, tapi sering bentrok sama ayahnya yang kaku. Bahkan sempat putus asa sampai pengen mengakhiri hidup sebelum akhirnya sadar kalau orang tuanya sebenarnya sangat peduli. Titik baliknya ada saat dia nolak takdirnya sendiri yang katanya bakal mati karena kutukan dan memilih buat tetap melawan. Di film pertama, Neza 2019, dia berhasil membuktikan kalau dia bukan monster, tapi pahlawan. Di sequelnya, Neza 2 2025, konflik makin besar, kota mereka hancur, ibunya meninggal, dan Neza sempat terseret dendam. Tapi akhirnya, dia dan Aubing bareng-bareng ngalahin musuh utama dan memutuskan untuk melawan sistem yang rusak. Randy Cunningham. Randy adalah tokoh utama di serial Randy Cunningham Ninth Grade Ninja. Di siang hari, dia cuma anak SMA biasa di Norrisville High School. Tapi diam-diam, dia adalah ninja yang bertugas melindungi kota dari ancaman aneh kayak monster dan robot. Selain musuh, tantangan terbesarnya juga adalah ngejaga identitas rahasia sambil tetap bertahan di kehidupan sekolah bareng sahabatnya Howard. Randy itu tipikal remaja yang pengen terlihat keren dan diterima. Dia sering impulsif dan kadang egois. Dia pernah menyalahgunakan kekuatan ninja buat hal sepele atau keuntungan pribadi yang ujung-ujungnya malah bikin masalah makin besar. Tapi seiring waktu, dia belajar ngaku salah dan berusaha benerin semuanya. Proses ini bikin dia pelan-pelan jadi lebih dewasa. Walaupun kelihatan ceroboh, Randy sebenarnya cukup cerdas. Dia cepat mikir di situasi genting, jago improvisasi saat bertarung, dan bisa baca petunjuk dari Nomicon, buku panduan ninja, meskipun awalnya sering gak paham. Gaya bertarungnya fleksibel, sering manfaatin lingkungan sekitar, ditambah berbagai senjata khas ninja kayak pedang, bom asap, dan scarf multifungsi. Di luar itu, dia juga punya sisi emosional. Dia sangat peduli sama teman, terutama Howard, meskipun hubungan mereka kadang tegang gara-gara tanggung jawab Randy sebagai ninja. Randy emang bukan pahlawan sempurna. Dia sering bikin kesalahan, tapi percayalah, justru di situ letak perkembangan karakternya.